Anak seni emang kalau banyak orang bilang unik ya. Iya. Orang-orangnya. Unik. Waktu dulu banget waktu SD itu aku pernah masuk ekskul yang spesifik banget, bukan ekskul melukis lagi tapi ngelukis untuk manga. Loh, lukisanmu jelek tapi ikut masuk IKJ. Iya. Enggak, itu kayak enggak sadar diri gitu. Halo Saners, buat kamu pejuang SMA dan SMK, kembali lagi di podcast Bekal Masuk Kampus dari majalah Sunday. Di sini kita bakal banyak obrol tentang gimana sih kita mempersiapkan masa depan kita, terlebih buat kamu yang cari-cari kampus, melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Nah, di sini ada aku, Aristiawan, suara dari majalah Sunday, dan juga ada dua kakak-kakak ganteng nih. Boleh nih, perkenalkan diri, nama, dari instansi apa, institut apa, dan juga dulu mungkin pernah SMA atau SMK di mana? Gitu. Silakan. Oke, saya dulu. Alfabetikal. Apa itu? Oke. Nama saya Dilan Razil Hidayat. Saya dari kampus Institut Kesenian Jakarta dan saya lulusan SMP 45 Jakarta dan SMA 84 Jakarta. Dipanggil Kak Kak Dilan. Oke. Oke. Halo Soners, aku Will dari Evans William Gunawan, panggil aja Will. Aku dari lulusan Regina Pacis Bogor, dan sekarang juga di Institut Kesenian Jakarta, dan spesifikasinya majornya itu ilustrasi. Oke, ada Kak Dilan dan Kak Will, dan hari ini nih spesial nih, kita punya set khusus karena dipinjemin nih barang-barang dari teman-teman IKJ. Emang beda lah kalau propertinya anak IKJ sama properti aslinya majalah Sunday. Semoga makin meningkat ya majalah Sunday ya. Amin. Nah, oke. Nah, kalau Kak Dilan SMA-nya di Jakarta, Kak Will SMA-nya di Bogor. Nah, kok bisa dari Bogor jauh-jauh ke Jakarta? Jauh nggak sih? Ya, kalau misalkan liburan jauh ya macet. Oh, macet banget. Dari Kak Will dulu deh. Oke, kenapa bisa di KJ? Jadi aku kebetulan waktu SMA itu ada eskul lukis. Nah, salah satu gurunya itu kebetulan juga dari lulusan IKJ, alumni Oke. IKJ. Terus diusulin deh masuk sini aja, kenapa enggak? Jadi gitu, Oh, dari guru ngelukis di ekskulnya dulu ya? eskulnya dulu ya. Sempat ikut kayak lomba-lomba melukis gitu atau enggak? Oh enggak, menurut aku lukisan aku jelek waktu itu, jadi gak ikut apa-apa, malu. Loh, lukisanmu jelek tapi ikut masuk IKJ. Iya. Enggak, itu kayak enggak sadar diri gitu. Mau improve itunya. Oh, itu. Intinya mau improve. Oh, mau improve, tapi suka Iya, suka gambar. melukis. Dengan basic misalkan paintingnya pakai apa gitu, kan ada air, ada cat minyak, ada apa lagi ya? Catholic. Oh, Catol. Kalau aku basicnya dulu itu cuma itu doang, cuma cat air sama sketch pencil atau pena. Dulu juga sebenarnya waktu dulu banget waktu SD itu aku pernah masuk ekskul yang spesifik banget, bukan ekskul melukis lagi tapi ngelukis untuk manga. Jadi bikin itu manga. SD. Ekskul SD, iya. SD-nya udah canggih ya. Makanya waktu itu keren ada ekskul SD. Bogor ada kayak gitu ya. Keren. Wah, oke, untuk manga. Dan kesukaan akan manga itu dibawa sampai sekarang. Sekarang masih. Oke, keren. Oke, nanti kita kulik lebih lanjut tentang dunia permangaan dari Kak Will. Kalau Kak Dilan gimana nih? Apa? Kok bisa kenal IKJ itu dari mana gitu? Itu udah kenal dari mungkin SMP, tapi pas SMP sih belum kenal banget tuh, karena sebelumnya sih saya nggak mau ke IKJ. Oh. Saya sih pengen ke ITB, lebih masuk ke sastra gitu, tapi pas nggak dapet ya coba aja kembangin aja salah satu hobi saya gitu, masuk ke kayak sisi profesionalnya gitu, jadi ya ngembangin skill hobinya gitu. Terus pas masuk kayak ya ternyata kayak ekspektasi itu kayak mungkin kayak ngikutin di film-film gitu, perhidupan Kehidupan perkuliahannya kampus. gitu.
tapi nggak jauh banget dari itu ya. Malah penuh tugas, apalagi tuh dosen yang nggak jawab apa kontak kayak pertanyaan gitu, terus kalau menginformasi itu telat ya. Jadi ya lebih kenal IKJ tuh pas masuk ke kuliahnya. Lebih kenal IKJ pas waktu masuk kuliahnya. Tapi kalau boleh tahu Kak Dilan sendiri hobinya apa? Kalau Kak Will kan melukis ya, dan juga dari SD ternyata suka manga gitu. Oh, saya sih ya di SD sama SMP SMA sih nggak ada ekskul melukis gitu sih saya. Bogor maju ya, 50 tahun udah 2050. Jadi apa ya hobi saya sih lebih kayak kalau lagi bosen di kelas ya gambar-gambar aja di buku gitu. Kadang-kadang bawa apa notebook kecil aja sih buat ngegambar aja. Terus ya mulai dari situ sih gambar-gambar apa sambil ngatin apa kayak bawa buku apa gitu atau enggak dari HP gitu, gambar aja langsung dari situ. Terus pas masuk IKJ ya udah mulai meluas gitu. Nah, kalau bisa dibilang kan sekolah untuk seni, desain itu kan untuk perguruan tingginya kan banyak tuh gitu. Aku rasa nggak cuma IKJ ya. Di Jogja ada ISI, ada mungkin kalau di Bandung tuh juga ada ya? ITB ya. Nah, pada akhirnya memilih IKJ itu karena kalau kamu kan lebih ke arah ngikutin kata gurumu ya? Iya. Gurumu mempromosikan apa? Mempromosikan apa? Gak mempromosikan apa-apa sih, coba ngusulin aja kenapa nggak masuk sini. Dan itu jadi prioritas utamamu? Enggak sih, waktu itu juga ada namanya IDS, Institute Design School kalau nggak salah namanya. Juga mau masuk situ, cobain. Oke. Nah, kalau kamu sendiri pada akhirnya kan dari ITB ke IKJ beda 2 huruf tuh. Itu sih lebih nggak lulus di ujian aja. Oh, di seleksinya itu ya? Iya, jadi ya udahlah IKJ aja. Tapi masuk, aku awal nggak tahu ya kalau misalkan aku dulu, aku tidak tahu cukup mengenal erat dengan dunia seni gitu. Tapi kalau di tempatku dulu tuh kuliah, desain itu ada kayak tes masuknya segala macam gitu. Di IKJ? Ada juga ya, dan itu lolos. Lolos ya. Oh ya berarti punya basic lah ya dari teman-teman di sini. Oh oke. Saya dadakan. Saya disuruh gambar 20 gambar kan, 20 gambar tradisional atau Kayaknya enggak. Gue cuma itu doang, coba portofolio udah. Ya gue dadakan itu. Saya dadakan. Oh. Pokoknya saya tahu ada suruh gambar tradisional. Jadi kayaknya 1 hari sebelum submisi portofolionya saya langsung tuh seharian langsung gambar 20 gambar. Terus apa begadang nggak tidur. Terus langsung saya kumpulin jadi PDF udah. Oh oke. Kamu ada kayak submissionnya gitu untuk bikin. Kalau kamu jalur orang dalam ya kelihatan. Portofolio gue lebih bagus. Oh siap. Bukan siap. Nah oke nih. Begitu submit segala macam ya pasti kan namanya mahasiswa pasti mengalami masa ospek tuh. Kakak ini IKJ angkatan 2021 sempat ngalamin ospek atau enggak, atau ospek virtual dulu? Lebih ke aspek virtual sih. Saya kita nggak bisa nggak ada ngalamin Mas aspek COVID karena ya ada pandemi. Dan itu seru atau ya udah beda banget. Nggak ada kayak ospek itu, kita cuma apa ya, kita lebih kenal lewat Discord. Iya, kita Discord, jadi kita ngumpul-ngumpul di Discord. Nah ini nih biasanya kan kalau Discord kan dipakai buat nge-game gitu ya, tapi buat teman-teman IKJ ini dipakai buat ngobrolin soal desain apa tugas-tugas gitu ya, atau ngobrol santai juga di situ. Iya, nge-game juga. Nge-game juga gitu. Oke. Nah terus 2021 bisa dibilang itu kan masa sempat nakal-nakal dikit kan, misalkan curi-curi kesempatan buat kopdar yuk, bahasa kalian kopdar nggak sih? Pasan takutnya dikira tua banget bahasa kopdar. Kopdar, kopi darat gitu. Oh, kopi darat itu kayak bir. Kayak enggak. Aduh, ini kelihatan ya beda generasinya guys. Iya. Kayak
ya udah ketemu lah sama teman-teman mahasiswa IKJ lainnya gitu, janjian gitu. Offline. Oh. Meet up. Iya, meet up. Kayaknya kayak tapi nggak jarang banget meet up-nya. Makanya kan kita full di Discord. Saya sih ya ada sih meet up sama teman namanya Aaron. Apa dia ngajakin foto-foto. jadi model ya. Oh iya. Kita itu kan itu kelas fotografi. Oh iya, itu pas udah masuk udah mulai masuk ke iya, kampusnya. semester 3. Oh, semester 3 udah offline Iya. gitu. Terus kaget nggak ketemu orang-orangnya? Misalkan kaget nih ketemu sama yang namanya Putri gitu atau itu Aduh. kalau di Discord kelihatannya nanya alim banget gitu. Itu sih belum kenal. Itu Putri sama Reta belum kenal sih pas semester Iya. 3. Soalnya gitu. Oh enggak. Belum kenal, beda kelas. Beda kelas. Tapi sempat kaget atau enggak misalkan ketemu teman-teman antara yang di Discord dan juga ketemu langsung gitu. Ternyata mukanya beda gitu. Ya, apalagi orang Discord kan biasanya avatarnya pasti beda kan. Beda. Enggak sih, karena kita kadang-kadang juga di Discord itu sambil open cam. Ya, ngobrol-ngobrol, main. Ada sih yang satu. Siapa? Alif. Aduh. Oke. Nah, dari situ tapi kan 2000 semester 3 kalian 2002 Masih 22 atau 22, 23 iya. gitu. Nah, itu udah offline gitu. Terus sempet jadi mungkin pengurus ospek, panitia ospek gitu nggak? Enggak, kita enggak. Kita belum aktif dalam Iya, organisasi belum. gitu pas masa itu belum ya. Iya, Oke. Tapi sempat lihat nggak kayak ospeknya? Kalau sekarang kayak gimana antara transisinya gitu? Ada sih yang tumpengan itu termasuk ospek. Tumpukan itu semester 4 lebih kayak itu udah. Oh, itu acara jurusannya kalian? Iya, kayak satu angkatan kayaknya wajib Iya, disuruh. ya. Itu saya pas lagi sekarat itu jadi Gimana itu Bel? Aku sih enggak ya, waktu itu enggak ada apa-apa. Tumpukan juga lupa ngapain aja. Kita cuma nongkrong doang di aula. Udah. Gitu. Oke, nah ini kan kurang lebih masa ospeknya kalau bisa dilihat adik tingkatnya pun juga nggak terlalu berat atau gimana? Iya, Biasa aja ya? biasa. Iya. Aja, oke. Kita ada beberapa yang itu sih tapi ya. kenapa tuh? Oke, yaudah. Nah, tapi ketika bersosialisasi nih sama teman-teman lainnya gitu. Nah, masa ospek kan dikenalnya itu, oh ya kita mengenal sesama mahasiswa satu angkatan, satu jurusan, satu mungkin yang kakak tingkat, adik tingkat gitu. Emang bener nggak sih katanya kalau orang seni, orang desain itu introvert gitu, sulit untuk mengenal satu sama lain gitu. Oh iya itu betul banget. Udah pasti. Emang apa ya, anak seni emang kalau banyak orang bilang unik ya. Iya. Orang-orangnya. Uniknya gimana tuh? Ya spesial gitu. Spesial apa? Kayak Spesial uniknya N. dalam gimana ya, pasti punya interestnya yang sesuai mereka doang gitu. Jadi susah buat orang lain kayak relate. Jadi ya coba mereka doang itu. Oh itu maksudnya. Tapi kayaknya enggak juga sih, karena mungkin sebenarnya gue juga introvert. Gue juga introvert. Tapi gimana ya? Karena DKV itu banyak wibu, jadi circle-nya sama, jadi bisa nyambung juga. Yang penting nggak suka Boruto aja ya. Bener banget. Sorry fans Boruto, sorry. Ini Dragon Ball deh. Dragon Ball. Ya kasihan ya. Sedih gitu. Oh, Nggak Toriyama. terlanjutkan lagi kemungkinan nih. Toriyama. Nah, mau tanya dong kalau misalkan dari kakak-kakak ini mata kuliah yang paling memorable, maksudnya yang entah itu seru atau mungkin berkesan, entah projectnya atau apapun gitu apa? Game art itu game art sih bukan jurusan kita ya, itu lebih ke multimedia. Tapi pas semester 4 semester berapa ya kita dapat Ya, peringatan 4. itu ada kayak
apa yang ngikutin ilustrasi bisa masuk kelas kayak peminatan dari jurusan lain gitu. Jadi game art itu dari jurusan multimedia kita ikut game art. Nah di situ tuh kayak mulai apa? Saya sih emang fans sama game-game gitu. Apalagi fighting game. Jadi pas udah masuk situ terus ini dosen-dosennya ngomongin game yang saya suka nih, terus kita bisa bikin game gitu. Jadi kayak mulai nyesel masuk ilustrasi. Tapi ya itu yang paling memorable buat saya sih. Terkesan gitu ya. Kesan ya. Cukup rumit atau enggak? Mungkin di codingnya saya sih nggak coding itu sih. Dia yang coding tuh. Oh iya. Kayaknya dari satu kelas gue doang kayak selesai jadi game. Wait. Itu projectnya akhirnya harus bikin game? Enggak necessarily, kayak enggak. konsep game Game. dibikin aja gitu. Terus ya saya nggak punya engine-nya, terus ya ngegambar-gambar aja itu kayak game kayak gini yang saya ingin, terus ya nanti ada sistemnya kayak gini, terus ya Will malah bikin full game. Enggak selesai tapi sama aja. Terus ini kebetulan satu tim, Satu kelas. Satu kelas. Dan kamu bantu bikin untuk produksi gamenya? Iya kak, enggak nyampe selesai sih. Jadi waktu itu karena juga waktunya terbatas, jadinya cuma nyampe bisa gerak-gerak doang di Gimana? game. Yang konsepnya kayak gimana? Waktu itu aku mau bikin RPG. Oke. Jadi pakai engine yang gampang banget, yang banyak dipakai orang-orang indie RPG Maker. Oke. Kalau pernah dengar itu, ya engine-nya lumayan gampang sih dipakainya, karena juga dia gak usah kode gitu, karena comot aja dari internet karena udah banyak. Dan itu berkesan juga buat kami. Kalau nanti kan berkesan buat Kadilan ya. Siapa tahu beda nih, nggak apa-apa beda gitu. Kalau aku yang paling berkesan itu karakter design. Karakter design sama waktu itu sequential ya, bikin komik. Sequential, bikin komik. Oh iya. Sequential. Ya karena aku manga suka mau bikin buku, jadinya yang paling berkesan itu karakter design sama sequential. Dan itu berkaitan erat dengan bikin manga gitu ya. Iya, bikin komik. Benar-benar passionate banget. Iya, benar. Dua mata kuliah itu mendorong kamu untuk mengejar mimpimu dari kecil gitu. Iya. Oke, udah jadi belum? Oh, belum. Gimana ya? Ternyata pas bikin komik itu susah juga ya. Apa yang susah? Oh, banyak. Dari panelingnya lah, dari perspektifnya, terus juga harus toning, banyak. Nah, tapi kan kalau aku cuma mengetahui sekilas gitu mengenai kayak misalkan desain komik di IKJ itu lebih kuatnya itu komik yang kayak Amerika gitu, yang kayak Marvel, DC, atau mungkin Jepang, atau mungkin kayak Korea, Cina itu kan hampir mirip ya. Korea, Cina, Jepang yang beda juga, Amerika juga. Kalau konsepnya kalian lebih kayak gimana diajarkannya? Lebih Eropa Amerika sih konsepnya. Jadi emang karena itu ya, karena historinya, originnya lebih kuat emang Eropa sama Amerika, jadinya lebih basicnya di situ. Oke. Nah, Kak, misalkan nih ada teman-teman mungkin dari yang SMA, SMK pendengar kita itu, wah gila keren banget ya kuliah di IKJ gitu ya, bisa bikin belajar game gitu, belajar bikin komik gitu. Nah, tapi ya dari keinginan itu kan tadi kakak kan sebelum masuk ada submit porto gitu kan, submission gitu. Nah itu kan berarti yang harus disiapkan adalah skill untuk menggambar kan ya. Tapi juga kita tidak bisa melupakan yang namanya bantuan dari spillity. Bantuan dari Dana. Satunya apa gitu? Gimana itu maksudnya? Maksudnya berapa ya? Udah lupa. Kayak semesteran. Kayak 12 juta ya? 12 juta. 12 juta.
belum masuk itu kayaknya belum bayar SKS sih. Oh itu ditambah SKS-nya juga gitu ya? Iya. Oke. Terus ya kayaknya pas masuk kuliah juga bayar 24 juta. Kayaknya pas Nah. masuk kuliah bayar juga deh. Oh, Oh, nggak inget. Kalau kayak gini ternyata lebih murah. Makan dalam beda. Ada harga khusus dia. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu dan nah yang selalu menjadi opini buat teman-teman sekolah, buat orang-orang lain tuh kayak ngerasa yang mahal itu nggak cuma biaya kuliahnya kalau seni atau desain tapi juga peralatannya. Nah, Iya. itu kurang lebih itu sedikit banyak habisnya di mana sih? Silakan tuh kayaknya kayak kesusahan. Kecuali yang misalkan kayak teman-teman punya interest khusus kayak ternyata kan ini punya yang anak-anak IKJ nih peralatan mic-nya karena mereka punya interest khusus di bidang media juga gitu. Itu kan itu kan tambahan gitu kan ya. Tapi yang untuk basicnya gitu apa aja Kak? Basicnya kayak ya apa buku gambar, pensil itu yang sepakan, drawing pen, cat kayaknya harus top up tuh kalau pada pengen masuk Catnya Pak SBY gitu? cat air sama cat akrilik, terus palet jangan lupa juga, apalagi nih, Kanvas. oh ya kanvas, Buku untuk watercolor. buku Buku spesifik. iya A3 A4, A5 juga, apalagi tinta Cina, terus cat cat poster ya, cat poster, Akrilik poster. Akrilik sih sebenarnya. Oh. Kita akrilik, lebih akrilik. terus ya kalau mau kayak apa di unik-unikin kayak mau ada tekstur ya pasti ya glitter terus atau kertas yang kayak bersih refleks emas gitu, apalagi ya uang buat cetak. Bener banget. Itu habisnya di situ ya. Habisnya di sini. Apalagi kalau salah print jadi harus print ulang. Oke. 400.000. Siap-siap duit. Dan masuk kuliah duit itu Iya. lagi keluar lagi. Kayak harus kayak punya spek misalkan PC atau laptop kayak gimana gitu nggak Kak Wil? Oh, kalau PC sama laptop itu ini khusus untuk kalau kamu masuk DKV ya. Kalau DKV itu benernya nggak harus tinggi-tinggi banget sih sebenarnya. Karena kita lebih ke kita lebih ke gambar digital kan, nggak terlalu itu juga bisa kayak alternatifnya Krita atau ya drawing tablet itu sih yang mahal sih kalau mau. Kalau PC spec kalau mau ke multimedia baru yang berat karena di multimedia itu ada 3D dan animasi. Siap-siap tuh. Nah, jadi di IKJ itu untuk DKV-nya ada DKV, DKV. animasi dan juga multimedia. Bukan. Gimana? Ya, kalau DKV kayak dibagi DKV itu intinya. ya, intinya fakultasnya gitu. Fakultasnya Ya, jurusan peminatannya kayak ada visual naratif itu ilustrasi, ilustrasi. multimedia itu motion design, terus desain grafis. Dan yang cukup butuh peralatan lebih di multimedianya ya. Oke. Nah, persiapkan teman-teman. Tapi ya at least coba skill dulu gitu segala macamnya. Tapi ada beasiswa nggak Kak? Ada beasiswa. Ada kalau kayak teman kita tuh. Ada Aron namanya. Dia dia kontribusi banyak sih. Jadinya dapat beasiswa. Asalkan mungkin punya IPK sekian dengan minimal gitu dan juga aktif di kampus juga gitu ya. Prestasi ya. Oke, jadi nggak usah takut lah ya. Mungkin nanti kan kaget gitu dengar wah ini, tapi tenang aja asalkan kalian punya modal untuk bisa cinta di dunia seni, desain, habis itu juga ya seenggaknya kalian ngikutin pelajarannya dan juga aktif gitu itu bisa dapat beasiswa gitu ya. Bisa. Oke. Nah, kalau misalkan Kak Will ini Bogor terus
PP atau Iya, ini apa namanya? Aku juga untuk semester awal dari semester 2 nyampe itu aku ngerantau ngekos. nah mau tanya nih buat Kak Will terutama ya. Buat anak rantau nih yang mungkin dari luar Jakarta gitu mau tinggal di sekitar IKJ gitu tuh ada tipsnya nggak buat teman-teman yang mau nyoba IKJ dari luar kota? Hmm, kosnya lumayan murah ya. Aku di Kalipasir di belakang kampus itu 1,2 itu ruangannya udah ber-AC tapi kamar mandi di luar. Tidurnya di Tidurnya di luar di kamar. oke. Dan itu udah cukup nyaman ya? Udah cukup Untuk nyaman. nugas gitu ya? Iya, 3x3 ya ruangannya lumayan juga. Dan bisa dibilang itu lingkungannya cukup nyaman. Maksudnya di luar kos-kosannya gitu kan? Nggak ada kayak berendel-berendel. Nggak ada sih. Ya lumayan aman juga. Cuma kalau apa? Kebersihannya. Kebersihan ya. Kebersihan. Ya kalau emang kurang sih di situ. Oke, oke, oke. Nah, Kak, misalkan dari kakak yang sedang ambil ini sekarang kan lagi semester 7. 7. Nah, kurang lebihnya ketika kakak berada di semester 7 ini semakin jelas atau enggak, Kak? Mungkin kedepannya mau mencari bidang pekerjaan apa seperti itu? Maksudnya? Nah, Eh, Kalau personal sih cukup jelas, tapi kayak pas nyari magang kayak job market yang paling besar itu kayaknya apa graphic design gitu. Yes. Saya sih apa karena ya gamer itu pengen coba masuk ke game apa game industry ya sayangnya kalau nggak apa emang nggak terima dulu sekarang ya emang belum pada buka gitu. Terus ya emang susah nyari waktu ini sih kita karena ada time limit juga sih jadi susah nyari nyari tempat yang buka sesuai interest kita gitu. Jadi ya gitu. Ada potensinya nggak sih kalau misalkan entah setelah lulus gitu dengan pembelajaran yang luar biasa gitu termasuk game gitu, oh ya akhirnya kerja di luar gitu. Ada sih kayak kebanyakan sih game company yang saya pengen ikutin sih justru ada di luar sih. Tapi ya kayaknya kemungkinan masuknya susah karena emang standar mereka lebih tinggi gitu. Jadi ya harus masih ngembangin skillsnya dulu di mungkin ya mulai dengan game-game company lokal aja dulu. Yes. Oke. Kalau Kak Will? Kalau aku sama sih itu problemnya. Kalau dunia perkomikan di Indonesia nggak terlalu gitu ya, nggak terlalu banyak. Jadinya agak susah juga sih. Waktu itu mau mau submit portofolio ke Bumi Langit, tapi ini keduluan ya udah. Oke. Nah, misalkan ini kan ada teman-teman yang akhirnya wah makin tertarik nih masuk IKJ. Ada nggak pesan-pesan dari Kak Will, Kak Dilan buat mereka? Silakan Kak Will. Apa ya? Dulu. Apa pesan dan kesan? Mungkin kalau mau rajin ada tipsnya. Kira-kira ya ngedudel lah sejam 2 jam sehari. Walaupun itu nggak ngeluarin hasil apa-apa. Yang penting gambar gambar apalah yang kamu suka. Untuk apa sih? Gambar apalah yang kamu suka. Apa namanya? Supaya nggak terlalu burnout sama tugas ya karena pasti akan burnout tugasnya banyak. Tugasnya Itu ibarat kita itu mau jadi atlet harus pokoknya olahraga terus ya tiap hari gitu. iya. Oke. Lanjut.
Dan mungkin ya itu aja dari aku. Kadilan? Ya. Pokoknya pas sebelum masuk itu aja apa punya passion dulu untuk apa gambar karena kalau tiba-tiba apa kebanyakan tugas terus malah kayak mikir kayak aduh udah ini males itu kayak gimana ya kayak contradictory kayak ngapain masuk kalau nggak punya passionnya gitu untuk mengerjakan apa gambar-gambaran gitu terus ya jadi ya punya apa pentingnya punya passionnya aja untuk bergambar biar nanti pas dapat tugas banyak nggak ya, kayak kata Kawil burn out cuma capek gitu jadi biar kerasa ada funnya gitu ngerjain tugasnya Oke. gitu. Passion yang juga terus dilatih gitu setiap harinya gitu ya. Yang itu mungkin bisa membantu nanti entah kalian masuk di IKJ atau mungkin nanti ketika kalian berkarya setelah lulus itu yang bakal ngebantu kita develop terus setiap hari gitu ya. Oke lah, senang banget conversation hari ini nih sama kakak-kakak IKJ ini apa ya? Jadi kita lebih paham tentang dunia kesenian, terlebih di dunia di cafe itu kayak gimana sih gitu interestnya. Ternyata luas banget, ada yang di game art, ada yang di bikin komik segala macamnya kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya lagi boleh cari aja sosial medianya IKJ juga. Konyol lah ya bisa dicari IKJ. Tanya juga lulusan-lulusan IKJ boleh tanya-tanya juga atau kepoin IG mereka berdua juga boleh. Dan aku rasa udah cukup dan aku Aris Setiawan dari Majalah Sandi mengucapkan terima kasih buat Kak Will, Kak Dilan untuk waktunya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk follow, untuk subscribe YouTube Majalah Sandi untuk untuk share juga seperti itu. Dan sampai jumpa di podcast Bekal Masuk Kampus berikutnya. Thank you.